Ini tuh kelas apa ya? Kelas C? Kelas B ya? Ini kelas B benar apa kelas C ya? Saya lupa. Kelas B, Mbak. Kelas B, Mbak. Kelas B. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Nanti untuk teman-teman yang lain nanti segera diajak buat masuk ke dalam media Jimmy, nanti tolong mengikuti ya seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Ya, jadi nanti tolong nanti dibaca lagi ya seperti itu. Nanti untuk hari Rabu baru nanti kita ketemu lagi dengan tema yang baru, yaitu adalah dengan spondylosis. Ya, seperti itu. Nanti saya langsung izin share screen. Nanti kalau misalnya saya kecepatan nanti tolong langsung aja di feedback ya, bilang Mbak kecepatan, tolong diulangin gitu ya. Oke. Saya izin share screen. Sebentar. Sudah terlihatkah PPT-nya? Sudah? Sudah kelihatan apa belum? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, ya. Oke, tema hari ini adalah osteoporosis. Kemarin kan kita membahas tentang gout arthritis ya, yang dia itu temanya lebih ke rheumatologi. Nah, sekarang kita rheumatologi itu kan berarti dia ada fase-fase dia akutnya ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya osteoporosis itu dia disebabkan karena adanya faktor faktor degeneratif ya seperti itu. Nah, faktor degeneratif nanti kita bakal bahas faktor-faktor apa saja ya yang dia akan memperberat untuk kondisi osteoporosis. Nah, biasanya nama-nama familiar pada kasus-kasus osteoporosis itu adalah pengeroposan dari tulang. Nah, kita akan bahas pengeroposan tulang itu pada tingkat mana, ya seperti itu. Nah, ini adalah sebelum kita masuk ke dalam definisi etiologi dan patogenesisnya, kita harus tahu dulu apa itu osteoporosis. Jadi osteoporosis itu dia merupakan ini ya, penyakit degeneratif. Contohnya kalau misalnya degeneratif itu berarti dia ada pengaruhnya terhadap usia atau umur. Ya, jadi semakin tinggi usia maka semakin tinggi pula faktor resiko untuk terjadinya kejadian osteoporosis. Terus yang kedua adalah memang kalau misalnya ada keterkaitan pada sex dependent effect. Jadi maksudnya itu adalah adanya perbedaan gender. Jadi lebih banyak itu terjadi pada wanita. Tapi kalau misalnya pada wanita itu biasanya itu kejadiannya setelah wanita itu memasuki fase menopause. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki itu tidak bakal kena osteoporosis. Masih tetap bisa karena estrogen pada laki-laki itu dia juga dominan kecil ya seperti itu. Jadi dia itu tidak terlalu banyak kalau misalnya pada laki-laki. Nah, kemudian misalnya kita lihat lagi bagaimana pandangan atau prevalensi kejadian osteoporosis itu di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu dia dikenal dengan adanya lansia ya. Jadi lansia itu kan dia itu dikatakan lansia dia itu mulai memasuki 65 tahun ke atas. Itu adalah baru bisa dikatakan lansia. Nah, bagaimana epidemiologi dari lansia? Jadi lansia itu pada Indonesia ya dia itu memang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas-aktivitas dari lansia, misalnya lansia yang terkenal di Indonesia itu adalah lansia yang dia itu aktivitasnya itu dia itu rendah. Jadi mungkin karena dia itu mengenali dirinya bahwa dia itu sudah memasuki fase lansia, ya jadi dia untuk melakukan apa-apa itu mungkin nanti malah meningkatkan risiko, misalnya risiko jantung, kemudian tekanan darah tinggi, ya kemudian insulinnya, ya seperti itulah. Itu yang sering kita dengar.
Ya, kemudian yang kedua, lansia di Indonesia itu memang jadi disertai dengan penyakit-penyakit lain. Contohnya itu adalah komorbid. Jadi penyakit penyerta itu dia komorbid ya. Jadi komorbid itu misalnya ada cardiovascular disease, kemudian ada namanya resistensi insulin. Nah, biasanya kalau misalnya ada gangguan-gangguan insulin, maka dia disertai dengan metabolic syndrome. Contohnya adalah obesitas. Jadi lansia rata-rata seperti itu. Ya, rata-rata ya. Kemudian memang epidemiologi pada kejadian osteoporosis itu lebih banyak wanita daripada laki-laki, tapi setelah dia memasuki fase menopause. Karena pada saat fase menopause, maka hormon estrogen itu dia akan turun. Karena kita tahu bahwa hormon estrogen itu dia juga berfungsi untuk bone formation pada tingkat tulang ya. Jadi dia yang mengatur osteoblast, osteoklas itu juga adalah hormon estrogen. Nah, kalau misalnya kejadian osteoporosis itu dia tinggi, ya osteoporosis itu kan berarti dia pengeroposan tulang. Jadi pengeroposan tulang itu dia bukan hanya pada bagian epifisis dari tulang, tapi dia juga bisa terjadi pada bagian metafisis dan diafisis. Makanya dia itu sering terjadi fraktur. Ya, berarti ini kalau misalnya dia kejadian fraktur, berarti adalah fraktur et causa osteoporosis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anatomi dan fisiologi. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi pembungkus dari tulang itu dia disebut juga dengan periosteum, ya. Saya pakai laser ini aja sebentar. Nah, jadi pembungkus luar dari tulang itu dia disebut juga dengan periosteum, yang ini ya. Nah, di sini. Nah, periosteum itu dia terbentuk dari osteo. Nah, selain itu dia merupakan adanya gabungan dari molekul apa ya? Bukan molekul, tapi dia bagian-bagian yang membentuk sebuah trabecular bone atau spongy bone, yang ini. Ya, misalnya di dalam osteum itu dia ada canaliculi, kemudian lamelar, ya seperti itu. Kemudian adanya lakuna yang dia itu tempatnya osteosit berdiferensiasi. Ya, kemudian di sini ada kanal. Nah, kanalnya itu dia disebut juga dengan Haversian kanal karena dia itu tuh tempat ini ya, tempat lewatnya pembuluh darah, arteri sama vena. Nah, bentuk-bentuk dari osteon ini maka dia akan membentuk sebuah trabecular bone ya yang isinya adalah spongy bone. Jadi spongy bone itu dia kayak berongga-rongga ya seperti itu. Ya, nah ini ya. Nah, kemudian dalam pembentukan dari tulang gitu tuh ada beberapa sel dan molekul-molekul lain nih. Contohnya itu adalah mineral, ya kemudian ada matriks protein, kemudian ada sel. Nah, sel itu dia ada osteosit, osteoblast itu berarti dia untuk membentuk formasi dari tulang, kemudian osteoklas itu mereabsorpsi dari jaringan-jaringan tulang, kemudian dia juga ada kolagen. Kolagen itu adalah tipe 1. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini adalah fungsi secara general dari tulang. Misalnya dia itu tuh berfungsi untuk formasi kerangka ya. Jadi kan kerangka itu kan dia bentuk mulai dari kranial sampai dengan kaudal ya. Itu semuanya itu dia terbentuk dengan adanya tulang. Kemudian dia juga tulang itu supaya pertemuan antara tulang itu dia ada sendi ya, sendi-sendi mau sendi besar, mau sendi kecil ya dia juga terbuat dari tulang. Nah, tulang itu dia juga berperan untuk attachment-nya otot-otot. Misalnya os femur. Os femur berarti itu attachment dari musculus dari quadriceps sama hamstring ya, misalnya kayak gitu. Kemudian sebagai pengungkit ya, kemarin kita udah tahu pada saat biomekanika 2, kemudian penyokong berat badan jelas ya, apalagi dia itu pada lower extremity. Kemudian proteksi ya, kemudian hemopoiesis itu adalah proses terbentuknya sel-sel darah. Kemudian adalah fungsi imunologi, bisa jadi di sana. Karena kalau misalnya ada osteoporosis, kemudian ada namanya tumor tulang dan yang lain di sana tempat terjadinya proses-proses imunologi. Nah, kalau misalnya yang ini tuh yang ini ya gambar sebelah kiri ya yang CA2+. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu CA2+ itu bukan hanya untuk terjadinya muscle contraction, tidak, tapi dia juga berfungsi untuk yang lain-lain. Misalnya CA2+ kalau misalnya dia itu tuh masuk ke saliva. Jadi sel yang maka nanti CA2+ dia itu akan memproduksi dari saliva atau air liur. Kalau misalnya CA2+-nya itu masuknya
dalam sel-sel di otot, berarti dia akan menyebabkan muscle contraction. Jadi itu dia tergantung dia itu output atau target organ N-nya itu, target organnya itu apa, ya seperti itu. Nah, di sini udah dituliskan bahwa CA2+ itu dia bisa jadi membentuk motion karena dia merupakan pacemaker. Jadi dia akan CA2+ itu harus ada untuk pacemaker jantung. Ya. Kemudian synaptic transmission ya, jelas ya. Apalagi pada saat terjadinya neuromuscular junction, jadi CA2+ itu dia keluar dulu dari retikulum sarkoplasma, baru dia akan masuk lebih dalam lagi sampai dengan dia ketemu dengan misalnya troponin, tropomyosin, baru terjadinya muscle contraction. Kemudian CA2+ dia juga akan meriliskan hormon. Ya contohnya di situ ada hormon pituitari, kemudian ada hormon kalsitonin ya seperti itu. Coba CA2+. Ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam tubuh itu kadar CA2+ di dalam tubuh kita itu adalah 9 sampai dengan 11 mg per dl. Ya, jadi 9 sampai 11 mg per dl. Jadi itu kalau misalnya dia lebih dari 11, maka dia akan terjadinya hyper CA2+ di dalam darah. Sedangkan kalau misalnya itu dia kurang dari 9 mg per dl, maka dia disebut juga dengan hipo dari kadar CA2+ di dalam darah. Nah, kenapa saya ini singgung? Karena CA2+ itu dia berperan terhadap bone formation tadi. Ya, jadi kan bone formation itu kan kita setiap 3 bulan itu kan terganti kan. Nah, jadi CA2+ itu memang harus ada kadarnya di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya dia itu terganggu kadarnya, maka dia akan menyebabkan beberapa gangguan. Contoh, saya punya PPT yang dia mencontohkan adanya gangguan pada kadar CA2+. Saya ganti PPT dulu. Nggak kecepatan ya. Saya lihatkan. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Yang ini. Jadi kan tadi kan kadar CA2+ di dalam darah itu kan dia 9 sampai dengan 11 mg per dl. Nah, jadi ini adalah kondisi-kondisi homeostasis ya di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kadar CA2+-nya itu tuh dia tuh terlalu tinggi di dalam darah, maka tubuh itu akan menstimulasi dari thyroid gland ini karena apa? Karena tiroid ini maka dia akan mensekresikan hormon berupa kalsitonin. Karena hormon kalsitonin itu dia berfungsi untuk menurunkan kadar CA2+ di dalam darah. Caranya dengan apa? Caranya dia itu akan meningkatkan migrasi pada osteoklas sehingga nanti CA2+-nya itu tuh dia akan turun seperti kalsitonin ya. Beda lagi kalau misalnya dia kekurangan dari CA2+, maka dia akan menstimulasi dari paratiroid sehingga nanti paratiroid maka dia akan melakukan berupa paratiroid hormon sehingga dia akan meningkatkan CA2+ absorpsi sehingga dia absorpsinya banyak di dalam darah. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia itu ada gangguan pada CA2+, ya, maka dia itu tuh akan menyebabkan, jadi CA2+ ini kan dia itu berkorelasi dengan fibroblast. Jadi sel-sel fibroblast. Jadi sel-sel fibroblast itu dia berperan pada tubuh kita untuk growth hormone. Jadi faktor pertumbuhan misalnya. Misalnya kalau misalnya ada gangguan komunikasi di CA2+, maka dia akan mengganggu juga fibroblastnya. Contoh. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya ada gangguan pada fibroblast ya yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pada kadar CA2+. Nah, jadi nanti fibroblast growth factor itu tuh pada reseptornya itu dia akan mengalami gangguan di sini sehingga dia akan menyebabkan achondroplasia atau kekerdilan. Ya, karena apa? Karena dia akan mengganggu proliferasi dari sel-sel osteoblast. Makanya padahal sel-sel osteoblast itu dia berfungsi untuk bone formation yang baru setiap 3 bulan.
ya. Nah ini, ya normalnya sebentar saya pakai laser. Pointer. Nah, di sini kan normalnya itu kan dia 9 sampai dengan 11 miligram per dl. Nah, kalau misalnya dia itu ada tingginya kadar kalsium di dalam darah, maka dia akan menstimulasi dari thyroid gland. Nah, di mana thyroid gland ini maka nanti Ca2+ yang ada di dalam darah itu dia itu tuh akan dimasukkan kembali ke diabsorpsi ke organ-organ yang lain. Contohnya misalnya itu dia tuh tulang dengan bantuan hormon disebut juga dengan kalsitonin. Jadi dia itu tuh osteoblastnya itu dia akan aktif menstimulasi dari osteoblast supaya terjadinya bone formation sehingga Ca2+ yang ada di dalam darah itu dia lebih ke banyak ke tulang, akhirnya dia akan menurunkan kadar Ca2+ di dalam darah, ya. Nah, beda kalau misalnya dia itu kekurangan dari kadar kalsiumnya. Nah, kalau misalnya dia kekurangan dari kadar kalsium, maka dia akan menstimulasi dari parathyroid gland. Jadi dia akan mengeluarkan hormon paratiroid sehingga dia akan menstimulasi dari osteoklasnya. Nah, kalau misalnya dia menstimulasi dari osteoklas, ya, berarti dia akan melakukan fungsionalnya itu adalah reabsorpsi ya supaya Ca2+ yang dia itu apa ada yang dia itu tuh ada di dalam tulang tadi ya. Nah, maka apa? Maka dia akan ditransfer ke bagian darah Ca2+-nya into blood. Jadi dia itu tuh akan dikirim ke dalam darah sehingga apa? Sehingga kadar dari kalsium Ca2+-nya itu akan normal kembali. Ya, seperti itu. Jadi beda ya kalau misalnya dia tinggi di dalam darah, maka itu tuh osteoblastnya. Jadi osteoblastnya itu lebih banyak berfungsi supaya terjadinya bone formation. Jadi Ca2+ yang ada di dalam darah itu dia masuk ke dalam tulang karena di dalam darah tinggi. Beda kalau misalnya dia low. Kalau misalnya dia itu tuh low di dalam darah, berarti dia tuh osteoklasnya yang distimulasi. Jadi osteoklasnya itu lebih reabsorpsi. Jadi Ca2+ yang ada di bagian tulang dia akan dikirim ke dalam darah sehingga dia akan menghasilkan sebuah kadar normal dari Ca2+ yaitu adalah 9 sampai dengan 11 miligram per dl. Ya, seperti itu. Kecepatan? Perlu diulang? Enggak ya? Kalau enggak ada saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari osteoporosis. Jadi osteoporosis itu adalah penyakit dengan sifat yang khas berupa massa tulang. Ya, jadi massa tulang densitas dari tulangnya itu dia itu tuh rendah yang disertai dengan adanya kelainan pada mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang. Nah, hal ini akan meningkatkan resiko dari fraktur. Ya. Nah, di Amerika Serikat itu 10 juta orang usia 10 tahun telah menderita osteoporosis. Artinya apa? Artinya prevalensinya itu dia semakin tinggi kalau disertai dengan adanya peningkatan usia. Nah, kemudian 4 dari 5 penderita adalah wanita. Artinya prevalensi wanita itu lebih tinggi kejadiannya karena adanya penurunan hormon estrogen setelah fase menopause. Ya, seperti itu. Nah, sekarang adalah penyebab dari osteoporosis. Nah, penyebab dari osteoporosis itu jelas kalau misalnya dia itu karena adanya gangguan dari hormon, misalnya adalah hormon estrogen. Jadi, estrogen itu dia bakal menurun ya. Kalau pada wanita itu dia setelah fase menopause. Kemudian kalau misalnya laki-laki itu dia memang kadarnya turun ya. Misalnya cewek itu dia punya hormon estrogennya 10, tapi laki-laki cuma punya estrogen itu 1. Nah, karena memang dari apa, dari awalnya estrogen pada laki-laki itu tuh emang dia turun. Ya, kemudian etiologinya ada senil. Ya, jadi senil itu nanti kita bahas di belakang. Sekunder sama ada osteoporosis juvenil. Jadi juvenil itu dia idiopatik. Jadi beberapa jurnal itu mengatakan bahwa kalau misalnya juvenil itu dia karena ada gangguannya gen. Ya, seperti itu. Mungkin gen-gen pada fibroblastnya, osteoblastnya, atau gen penyandi protein yang lain yang berkorelasi dengan bone formation. Ya. Nah, sekarang adalah faktor resiko. Jadi osteoporosis itu dia bukan langsung menjadi penyakit, tapi dia itu disebabkan karena faktor-faktor resiko yang lain. Contohnya adalah aktivitas fisik. Ya. Jadi aktivitas fisik misalnya aktivitas fisiknya itu dia ini ya tinggi. Ya, maka dia juga akan menyebabkan kejadian osteoporosis yang tinggi. Kemudian kurangnya kalsium yang tadi sudah saya bahas tadi yang Ca2+ ya, maka dia juga akan mempengaruhi dari bone formation pada tulang.
Kemudian aktivitas merokok atau cigaret itu dia juga sangat mempengaruhi karena dia akan menyebabkan gangguan kardiovaskuler atau aterosklerosis sehingga dia akan menyebabkan misalnya penyakit degeneratifnya itu lebih tinggi dan berpotensi untuk terjadinya osteoporosis. Dia minuman alkohol ya jelas karena alkohol itu kan kalau misalnya diminum terlalu banyak maka dia akan banyak mematikan sel-sel yang sehat ya. Kemudian minuman soda, jadi soda itu kenapa dia itu menjadi faktor resiko, ya, itu dia banyak mengandung gula. Jadi kalau misalnya dia kebanyakan gula, gula di dalam darah, nanti dia akan menyebabkan metabolic syndrome, ya, sehingga nanti bisa jadi dia akan menyebabkan obesitas, ya, kemudian dia bisa menyebabkan resistensi insulin atau diabetes tipe 2 bisa jadi, ya, sehingga untuk meningkatkan kejadian dari osteoporosis itu dia semakin tinggi. Kemudian stres sudah pasti ya. Jadi pada saat kita stres, ya, pada saat kita stres itu sebenarnya itu bisa dilawan oleh tubuh dia secara fight atau flight ya seperti itu. Nah, nanti si tubuh ini dia itu apa ya? Bersama-sama dengan mitokondria, dia itu bakal kayak maksudnya menetralisir stres itu apa tidak. Nah, itu biasanya kalau misalnya stres terlalu tinggi, maka dia disertai dengan adanya mitochondrial dysfunction, sehingga dia akan menyebabkan metabolic syndrome dan akan terjadinya komorbid yang lain. Kemudian bahan kimia, ya seperti itu. Dan klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi pada osteoporosis ya dia ada dua, ada primer sama sekunder. Ini tadi yang ada senil, ya juvenil itu ya. Ya ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sekunder dulu. Nah, kalau misalnya sekunder, dia memang etiologinya adalah disebabkan karena adanya kelainan hormon. Contohnya adalah hormon estrogen. Kemudian ada obat-obatan karena obat-obatan itu dia mengganggu produksi hormon termasuk hormon estrogen juga. Dan gaya hidup yang tidak sehat jelas karena dia akan menyebabkan metabolic syndrome, mitochondrial dysfunction, endothelial dysfunction sehingga dia akan menyebabkan penyakit penyerta yang lain. Contohnya stroke, kemudian cardiovascular disease, aterosklerosis sehingga dia akan meningkatkan proses terjadinya osteoporosis ya seperti itu. Alkohol dan kebiasaan merokok. Nah, sekarang ini adalah ke tipe primer. Nah, kalau misalnya primer itu di dua, ada yang postmenopausal sama yang senil. Ya, kalau misalnya dia itu tipe 1. Nah, jadi itu dia adalah benar-benar primernya itu memang disebabkan hanya hormon estrogen saja tanpa adanya kejadian yang lain. Nah, itu adalah yang tipe 1. Ya, sehingga kalau misalnya memang dia itu disebabkan karena hanya hormon saja, maka untuk terjadinya kejadian fraktur itu 3 kali lipat. Ya, itu adalah yang tipe 1. Nah, kalau misalnya dia itu tipe 2. Tipe 2 itu dia disebut juga dengan senil. Nah, kalau senil itu dia biasanya lebih kekurangan pada vitamin. Jadi sel-selnya itu dia kekurangan dari vitamin D, vitamin K, ya sehingga dia itu akan menyebabkan kerapuhan pada sendi-sendinya. Nah, kemudian juga tulang-tulangnya mungkin lebih ke bagian epiphysis distalis, misalnya sepertiga proksimal, sepertiga distal, sehingga itu tuh lebih sering juga untuk terjadinya fraktur. Makanya frakturnya biasanya di mana kalau misalnya senil? Nah, itu biasanya terjadi pada dekat sendi lutut, sendi hip, ya seperti itu. Dia lebih sering terjadi pada bagian epiphysis dari tulang. Sebelum sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah proses terjadinya osteoporosis sampai dengan proses mineralisasi remodelingnya. Ini terjadi mulai dari awal sampai dengan 3 bulan. Ini tapi tiap orang itu beda-beda ya, karena terpaparnya dari faktor resiko itu dia beda-beda. Ya, contoh ini adalah masuk dulu pada fase activation di mana adanya osteoporosis. Jadi di sini ini merupakan tanda-tanda kalau misalnya dia itu tuh adanya spongy bone atau trabecular bone-nya itu dia mengalami pengeroposan. Lihat kan dia nggak ada nih. Nah, ini adalah terjadinya pengeroposan. Nah, di sini akan osteosit itu dia itu tuh akan aktif. Nah, akan aktif maka dia karena dia ini merupakan adanya proses pengeroposan tulang, maka secara otomatis ya maka osteoklas ini maka dia itu tuh akan dimigrasikan ke
area-area yang mengalami kerusakan akibat osteoporosis. Nah, osteoklas itu dia itu hadir karena adanya lining cell ini. Jadi lining cell itu dia juga berperan terhadap imunologi pada sel-sel yang mengalami kerusakan. Ya, jadi osteoklasnya itu dia akan bermigrasi lah di sini, ya. Kemudian apa? Kemudian adanya aktif osteoklas, maka secara bersama-sama setelah osteoklas itu diapoptosis, ya setelah osteoklas itu dia selesai prosesnya yang disebut juga dengan osteoklastogenesis, ya maka osteoblas itu dia akan datang. Untuk apa? Jadi setelah direabsorpsi maka harus dibentuk lagi bone formation yang baru. Nah, itu dijaga oleh osteoblas. Sehingga inilah yang disebut juga dengan apa? Fase bone formation. Di sini akan timbulnya osteoid karena osteoblas itu dia akan membentuk sebuah tulang-tulang yang baru, tapi densitasnya masih lemah. Nah, kemudian pada saat fase mineralisasi, ya maka dia akan terjadinya bone remodeling unit. Jadi unit-unit di sana osteoid itu dia bakal lebih banyak dan sehingga akan terjadinya densitas tulang yang lebih tinggi. Nah, inilah yang terjadi yang disebut juga dengan patogenesis dan remodeling dari osteoporosis. Sampai sini jelas? Apa gimana? Perlu diulang? Apa nggak usah? Apa lanjut? Boleh Mbak, yang patogenesis boleh diulang. Gimana? Yang bagian patogenesisnya boleh diulang Mbak. Oke. Ya. Patogenesis ya. Jadi ini adalah proses patogenesis disertai langsung sama remodeling. Jadi kan setelah dia pengeroposan langsung remodeling ya. Nah, itu adalah patogenesisnya. Nah, jadi ini terjadi mulai dari awal minggu ya sampai dengan 3 bulan. Tapi tiap orang itu dia memang beda-beda karena tiap orang itu terpaparnya juga dia beda-beda ya. Misalnya salah satu individu dia faktor resikonya itu mungkin karena metabolic syndrome, tapi salah satunya mungkin dia karena memang hormon, ada gangguan hormon. Seperti itu dia beda-beda untuk fasenya. Untuk masa apa sih onset ya onset dari waktunya. Tapi kalau misalnya untuk bagian dari apa patogenesnya ini dia sama. Ya, jadi misalnya kita masuk dulu kepada fase activation. Jadi ini kan tanda kalau misalnya di sini adalah pengeroposan tulang yang terjadi pada trabecular bone atau spongy bone. Ya, jadi di sini adalah activation. Jadi activation dari apa? Activation dari sel-sel osteosit. Jadi kalau misalnya tulang itu dia memiliki sebuah sel fungsional, satuan sel fungsional yang disebut juga dengan osteosit. Ya, jadi osteosit ini maka dia akan menjadi lining cell itu dia berperan untuk imunologi dari tulang, sehingga lining cell itu dia akan membuat atau mensimulasi dari sel-sel osteoklas. Nah, sel-sel osteoklas ini dia fungsionalnya itu adalah untuk reabsorpsi dari jaringan-jaringan tulang. Ya. Jadi nanti osteoklasnya dia akan bermigrasi ke daerah-daerah spongy bone atau trabecular bone yang mengalami kerusakan dan dia akan mereabsorpsi semua jaringan-jaringan yang ada di sini. Kemudian dia itu setelah itu inilah yang disebut juga dengan aktif dari osteoklas ya, yang disebut juga dengan reversal. Nah, kemudian setelah osteoklasnya itu dia itu apa namanya? Fasenya itu udah habis, maka dia akan menstimulasi agar osteoblas itu dia bermigrasi ke area-area yang mengalami kerusakan tersebut yang diakibatkan karena osteoporosis. Nah, akhirnya osteoblas ini maka dia akan membentuk sebuah formasi tulang yang baru, tapi dia sifatnya masih lemah. Nah, karena di situ adalah osteoidnya semakin masih sedikit. Nah, inilah yang disebut juga dengan bone formation. Nah, semakin lama beranjak sampai dengan maksimal 3 bulan, nah dia ini adalah terjadinya mineralisasi di mana densitas tulang ini dia akan semakin tinggi dan akan terjadinya kepadatan tulang yang makin tinggi. Jadi gitu ya. Itu adalah fase dari patogenesis dan remodeling dari osteoporosis. Oke, lanjut. Nah, tadi itu kan yang ada yang disebutkan kalau misalnya osteoporosis itu dia disebabkan karena adanya penurunan kadar estrogen. Nah, karena apa? Karena estrogen itu dia akan meningkatkan sitokin, jadi sitokin itu banyak di dalam tubuh, jadi lebih sering sakit, ya sehingga dan akan meningkatkan osteoklasnya lebih banyak.
ya. Kemudian kalau misalnya osteoklastnya lebih banyak, maka dia akan menstimulasi dari pituitary ini hormon sehingga akan terjadinya osteoporosis. Nah, kebanyakan kalau misalnya pada orang tua itu disertai dengan adanya penurunan asupan makan, misalnya vitamin D sama vitamin K. Untuk terjadinya fraktur itu adalah lebih tinggi. Nah, untuk, mendiagnosis adanya osteoporosis pada lansia, kita harus melakukan yang pertama adalah anamnesis, baik itu dia secara auto maupun secara hetero. Nah, pertama kita itu harus, menanyakan tinggi badan, apakah, punya riwayat tinggi badannya itu, berkurang secara drastis, ya. Nah, itu kita harus tanyakan. Nah, kenapa? Karena adanya pengeroposan tulang pada trabecular bone atau spongy bone itu, maka dia itu akan terjadinya penurunan tinggi badan. Ya, kemudian kita harus juga tahu riwayat obat-obatan yang diminum, kemudian penyakit yang disebut juga dengan komorbid yang lain, kemudian jumlah kehamilannya, kemudian berapa jumlah kehamilan yang disertai dengan periode menyusui, ya, laktasi, kemudian riwayat haidnya, karena riwayat haid itu dia akan berkorelasi dengan hormon estrogen, kemudian aktivitas dan asupan gizinya seperti apa, misalnya vitamin D sama vitamin K, kemudian adalah apakah dia itu punya riwayat merokok, apakah dia perokok pasif atau perokok pasif sama minuman alkohol. Ya, sekarang pemeriksaan fisik. Nah, kalau fisik tadi berarti dia berhubungan kalau misalnya kita harus selalu mengukur tinggi badan. Ya, kemudian gaya berjalannya, kemudian deformitasnya, ya. Kemudian kalau misalnya ada penurunan ROM, ya. Kemudian kalau misalnya gibus itu adalah tanda-tanda kalau misalnya dia itu memang adanya tanda-tanda osteoporosis. Ya, nanti ada kok kalau misalnya teman-teman nanti, saya nggak masukkan gambarnya soalnya ini lupa tadi malam mau masukin gambarnya. Nanti teman cari ya, gibus. Itu adalah untuk menegakkan diagnosis dari osteoporosis. Nah, sekarang yang lebih penting adalah jadi pada saat kita menegakkan diagnosa, kita itu harus tahu radiologinya atau X-ray-nya. Nah, kalau misalnya pada yang normal, ya. Jadi kalau misalnya pada yang normal itu memang tulang itu dia karena densitasnya itu lebih tinggi, makanya dia berwarna putih. Ya, tapi kalau misalnya osteoporosis itu ditandai karena adanya penurunan densitas tulang, karena dia itu tuh disertai dengan penurunan mineralisasi dari tulang, ya kan? Seperti ada kolagen tipe 1, kemudian ada proteoglikan agregan, kemudian ada matriks metaloproteinase. Nah, itulah makanya dia akan warnanya menjadi lebih redup. Nah, di sini dia adanya tanda-tanda osteoporosis karena penurunan dari densitas tulang. Ya. Lanjut. Nah, kemudian secara terukur, secara objektif, kita itu tuh memang kalau ini kan memang dia itu objektif, tapi itu kan harus adanya interpretasi dari radiologi, ya kan? Tapi, jadi tuh objektif itu gini teman-teman, objektif itu dia itu luarannya, outcome-nya itu dia ada dua. Ada yang itu secara angka, ada yang dia itu secara, kata-kata. Kalau secara kata-kata berarti dia kayak radiologi, misalnya, oh osteoporosis ini dia tampilannya itu adanya tanda-tanda osteoporosis, misalnya pada epifisis os femur. Nah, itu adalah gambaran radiologi secara objektif. Nah, tapi kalau misalnya densitas massa tulang atau densitometri namanya, nah jadi dia itu tuh outcome-nya adalah berupa angka. Ya, jadi dulu itu waktu saya bikin penelitian, saya itu bingungnya adalah ini output saya mau mengukurnya ini secara objektif yang pakai angka atau pakainya itu dengan, kalimat. Kalau ini kan dengan kalimat. Nah, emang yang lebih mudah adalah dengan menggunakan angka. Jadi ini nanti bisa langsung kita masukkan kepada SPSS, jadi nanti dia apakah dia punya hubungan, apakah dia, berpengaruh, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan, kata-kata seperti ini, dia jadi masih kayak harus dilakukan tahap, penelitian yang lebih tinggi. Jadi gitu, lebih baik pakai angka. Nah, pemeriksaan densitas massa tulang itu dia disebut juga dengan densitometri, ya. Nanti kalau misalnya alat-alatnya tuh memang alatnya tuh gede banget ya, jadi itu kayak pemeriksaan, eee, general check up, ya. Jadi itu nanti dia bakal masuk ke dalam sebuah, apa sih, kayak terowongan gitu, jadi nanti ada X-ray, ada CT scan, semuanya di sana, dan ada densitas tulang. Nah,
yang diukur tuh apa sih pada saat densitas tulang? Jadi yang diukur itu adalah mineral pada tulangnya. Ya, ini adalah parameternya. Jadi parameter kalau misalnya dia normal mineralnya berarti dia itu udah lebih dari min 1,0, tapi kalau misalnya osteopenia itu berarti dia udah mulai menurun ya mineralnya, berarti dia itu adalah min 1,0 sampai dengan min 2,5. Kemudian apa? Kemudian setelah osteopenia, jadi setelah osteopenia itu dia pasti terjadinya osteoporosis, itu adalah komplikasi dari osteopenia. Nah, itu biasanya adalah kurang dari min 2,5. Itu adalah kadar mineralnya. Ya. Nah, kemudian kapan sih kita bisa melakukan densitometri? Ya, jadi densitometri ini memang mahal ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang di apa di Google ya, itu memang gambarannya lebih mahal. Nah, jadi kapan kita bisa melakukan tes densitometri? Ya, jadi itu bukan hanya ada radiologi atau misalnya X-ray atau apa namanya yang lain, tapi dia juga ada densitometri. Dan yang ini adalah dia lebih mahal. Ya, misalnya ini adalah faktor ya, yang lebih mudah apa menginterpretasikan kalau misalnya dia itu tuh harus ya udah saya lihat aja pakai faktor resiko yang tinggi. Ya, nya 20 kehilangan berat badannya itu secara simultan inaktivitas. Dia disebut diabetes mellitus 1, ya di mana diabetes mellitus 1 itu dia jadi sel beta pada pankreas itu dia tidak bisa mensekresikan hormon insulin, padahal hormon insulin itu tuh dia berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Ya, kemudian dia disebut ada juga mungkin anoreksia nervosa, ini tapi jarang ya disertai ya. Nah, adanya fraktur, jelas ya. Nah, kalau misalnya saya sudah mengetahui faktor resikonya, berarti berarti ini kalau misalnya 2 atau lebih dari faktor resiko itu dia misalnya checklist, berarti kita bisa melakukan densitometri. Atau bisa lebih dari 4, oh misalnya usia lanjut iya, IMT-nya iya, penurunan berat badan iya, tinggi badan iya, berarti kita bisa melakukan densitometri. Terus kalau misalnya kita pada moderate risk-nya paling ya 1 atau 2 pada moderate risk factor. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diagnosa banding. Jadi ada memang beberapa penyakit tulang itu yang dia itu sakitnya itu atau rasa nyerinya atau tanda dan gejalanya itu dia memang sama seperti diagnosa pada osteoporosis. Contohnya adalah osteomalacia. Nah, osteomalacia itu dia merupakan dia itu kekurangan kalsium. Ya, kekurangan kalsium, ya, kemudian apa, kemudian, dia itu menyebabkan nyeri pada tulang-tulang bagian sentralis ya, biasa seperti itu, demam ya disertai dengan bisa. Kemudian untuk penyakit Cushing, jadi Cushing disease itu dia disebabkan karena adanya, gangguan pada hormon kortisol, ya. Kemudian multiple myeloma itu dia disebabkan karena, kanker, jadi myeloma itu adalah kanker darah. Ya, jadi kan kalau misalnya hemopoiesis atau proses terjadinya sel-sel darah merah pembentukan atau diferensi dari sel darah merah itu dia terjadinya di tulang. Jadi kalau misalnya dia ada myeloma, maka dia biasanya gejalanya pada tulang. Nah, kemudian hiperparatiroid. Jadi kalau misalnya paratiroid itu kan tadi kita tahu ya kalau misalnya paratiroid itu dia ada yang paratiroid, ada yang tiroid, dia berfungsi untuk sekresi dari hormon kortisol, hormon kalsitonin bisa, kortisol bisa, kemudian sama untuk mengatur regulasi dari kadar CA2+ di dalam darah. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dia hyper ya udah berarti dia ada gangguan kadar CA2+ di dalam darah. Nah, karena ini merupakan penyakit yang degeneratif, jadi kita sebagai profesi, ya profesi kesehatan, maka kita bisa melakukan dengan tindakan pencegahan atau apa namanya, preventif. Misalnya kita memberikan sebuah advice atau kita memberikan sebuah edukasi kepada pasien bahwa kita harus menjaga asupan kalsium di dalam darah. Ya misalnya dari memakan makanan yang mengandung kalsium, ya seperti itu sayur-sayuran, buah-buahan, ya seperti itu. Kemudian kita lebih sering untuk apa ya internal, jadi memasukkan vitamin D, ya jadi bisa secara dari sinar matahari atau dengan suntik, tapi lebih baik dengan sinar matahari. Kemudian melakukan olahraga dengan beban, maksudnya bukan dengan resisted training, maksudnya itu boleh dilakukan, tapi yang ini adalah yang lebih disarankan adalah dengan weight bearing.
Kemudian hindari rokok dan minuman alkohol, dan kita harus melakukan deteksi dini dari densitas tulang dengan menggunakan densitometri atau dengan pemeriksaan radiologi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fisioterapi manajemen. Jadi ini memang ada beberapa jurnal yang bilang kalau misalnya exercise-nya itu memang lebih kepada weight bearing. Jadi itu dia menjaga pembebanan. Jadi pembebanan pada tubuh ya seperti itu. Misalnya kita lebih ke aerobik misalnya dengan jalan santai tapi dengan lebih dari 30 menit, maka dia akan menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah ya seperti itu. Nah, kemudian dia juga akan menjaga mineralisasi pada tulang seperti itu. Ada jurnal mengatakan seperti itu. Nah, kemudian strengthening exercise. Jadi memang strengthening exercise itu dilakukan pada lower extremity supaya pada saat dilakukannya sebuah aktivitas aerobik, yang aktivitas aerobik itu adalah lebih dari 30 menit, maka itu tidak adanya imbalance pada muscle-nya. Ya, baik dia itu sisi anterior, sisi posterior, antagonis dan agonis, berarti dia semuanya berfungsi secara normal. Nah, hal ini digunakan untuk improve dari bone density. Ya, kemudian kita adalah maintenance. Jadi maintenance itu adalah kita menjaga ya, menjaga sambil juga bisa ditingkatkan ya, ditingkatkan untuk mencapai sebuah massa densitas tulang yang bagus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk fleksibilitas. Nah, kalau misalnya fleksibilitas sama strengthening exercise, jadi ya udah kita bisa melakukan stretching ya, baik itu stretching secara dinamik, balistik bisa jadi. Atau misalnya memang dia pada lansia itu kan dia lebih sering terjadi misalnya dia ada cardiovascular disease, resistensi insulin, diabetes tipe 2, obesitas, stroke. Nah, jadi kita lebih ke aktivitas-aktivitas yang dia itu lebih apa ya? Tidak banyak mobilisasinya, contohnya adalah tai chi, yoga, ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan exercise di mana dia itu tuh berfungsi untuk menurunkan resiko jatuh. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dengan balance exercise, itu bisa. Ya. Nah, kemudian untuk postural exercise, jadi gini ya, jadi karena osteoporosis itu dia itu adanya penurunan tinggi badan yang secara drastis, ya. Nah, itu dia akan menyebabkan perubahan pada posturnya. Ya, misalnya dia itu lebih cenderung kifosis, apalagi pada segmen torakalnya. Ya, jadi dia itu lebih apa ya beban pada torakal dan beban pada torakal sampai dengan segmen bawah dia itu lebih berat sehingga dia mudah akan terjadinya apalagi fraktur pada lower extremity ya. Jadi apa? Jadi lebih disarankan untuk juga menggunakan postural exercise tapi analisis. Nah, kita juga bisa menggunakan exercise yang dosisnya itu adalah high intensity. Jadi maksudnya dengan dynamic weight bearing ya, bisa dengan menggunakan senam osteoporosis itu juga dengan bisa ya, seperti itu. Atau kalau misalnya tidak mau menggunakan non weight bearing itu juga bisa kalau misalnya dia itu tuh adanya gangguan pada femoral neck-nya. Takutnya kan femoral neck itu kan pada bagian kolumna femoral, jadi pada lehernya ya, leher os femur. Jadi itu kalau osteoporosisnya itu dia udah parah, jadi jangan sampai dia itu tuh ini ya, membuat fraktur pada bagian kolumna pada femoral neck-nya. Ya, jadi ini sangat boleh tapi harus lebih hati-hati. Kita harus tahu kondisi pasien itu seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas? Wah, cukup sampai panggilan Anda tinggal 2 menit. Cukup ya? Berarti berapa menit kalau misalnya Jimit itu berapa? 40 menit? 40, 30? Ini ada orangnya nggak ya? Oke, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Mbak. Ya udah, oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ya udah kita akhiri saja. Gimana? Mungkin teman-teman ada aktivitas lain mungkin?
Oke, udah baik. Oke baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Saya akhiri, mohon maaf kalau misalnya saya banyak salah kata dan perbuatan, ya. Mohon ridhonya, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama saling memaafkan. Saya akhiri dan saya langsung izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama.